Oke, terima kasih atas konfirmasinya, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita mulai di sesi pertama pada pagi hari ini, yaitu dari makroekonomi ya. Kami lihat IHSG akan berpeluang menguat pada hari ini dengan area resisten di level 4694 dan support di level 4508. Dari bursa luar negeri juga kita lihat bahwa Dow Jones Index itu menguat sekitar 2,17% meskipun dari Dow Jones Future itu melemah ya, cukup tipis. S&P, Nasdaq, dan Nikkei juga naik cukup signifikan. Begitu pula dengan EIDO. EIDO juga naik 4,76%. Dan di sini bisa kita lihat juga dari sisi harga batu bara juga kembali naik ya ke level 57,35 dolar. Ya, kita lihat dari market driver, kita lihat bahwa dari tensi antara Amerika Serikat dan China ini semakin memanas ya. Hal itu terlihat setelah Parlemen Cina itu terlihat akan menyetujui proposal dari keamanan RU, rancangan undang-undang keamanan ya, yang akan memperlemah hak dan kebebasan warga Hong Kong pada hari Kamis nanti. Presiden Trump mengatakan AS juga sedang merancang respon yang tegas atas rencana Tiongkok tersebut dan akan mengumumkan hasilnya pada akhir minggu ini. Respon dari Amerika tersebut bisa berupa pembekuan aset pejabat dan badan usaha Tiongkok yang terlibat dalam implementasi undang-undang keamanan yang baru, atau bahkan pembatalan status ekonomi khusus bagi Hong Kong dalam hukum Amerika Serikat. Lalu dari data ekonomi juga, bisa terlihat bahwa dari tingkat keyakinan konsumen pada bulan Mei, itu meningkat 1,1% secara bulanan ya, namun masih harus melemah sekitar 34% secara tahunan ke level 86,6, mengikuti pelemahan 27,9% pada bulan April. Dan pelemahan tersebut uh, mendekati titik terendah level pada bulan Juni 2014. Lalu dari data penjualan rumah baru, sedikit di atas ekspektasi ya, dengan peningkatan 0,6% secara bulanan, namun masih harus turun 6,2% secara tahunan. Lalu ada lagi dari data Chicago Fed National Activity Index, itu melemah ke level 16,74, minus 16,74, dari minus 4,97 di bulan Maret. Yang kita bisa lihat ini merupakan tanda-tanda dari munculnya resesi ya. Lalu dari dalam negeri sendiri, market news ada beberapa emiten. Ada Telkom. Telkom kemarin baru keluar laporan keuangannya, tercatat laba bersih sekitar 18,66 triliun atau tumbuh 3,50%, dan pendapatan juga naik tipis ya, hanya naik sekitar 3%. Kami kira itu di bawah ekspektasi konsensus kami juga. Lalu INTP, untuk INTP nampaknya COVID-19 itu sangat berdampak ke INTP ya, sehingga INTP hanya mampu menjalankan 1-3 pabrik saja dari 10 pabrik yang mereka miliki. Lalu ada lagi dari Medco. Medco telah menjual 10% anak usahanya, yaitu PT Aman Mineral International, yang dijual kepada PT Sumber Mineral Citra Nusantara atau SMCN. Nah, lalu dari foreign flow, kemarin asing masih mencatatkan net sell ya, sekitar 29,50 miliar. Sehingga secara tahunan asing masih net sell sekitar 28,29 triliun. Dan kemarin untuk asing itu BBCA itu masuk sekitar 37,66 miliar. Astra asing masuk sekitar 107,94 miliar. Indofood 21 miliar, HMSP 17 miliar, dan yang di net sell masih Bank BNI, Bank Mandiri, UNTR, MAPI, MNCN yang masuk ke top net sell-nya. Lalu kita beralih ke technical rekomendasi.
Untuk teknikal rekomendasi, kami merekomendasikan ada BSDE. Untuk BSDE ini boleh untuk trading saja ya, karena itu secara medium termnya masih dalam fase bearish. Boleh untuk trade buy di level 650 dengan target harga 685 dan target harga kedua di level 725. Jangan lupa stop loss di level 615. Lalu kita lihat ada lagi Malindo Friedmill ya. Masih dalam fase sideways, namun kemarin kami lihat terdapat pola doji ya yang menandakan bahwa ada potensi untuk rebound ya setelah muncul pola doji tersebut. Ini boleh kita spekulasi di level 505 dengan target harga 535 dan target harga kedua di level 580. Jangan lupa stop loss di level 486. Lalu ada pula weton, kami lihat weton dalam beberapa hari terakhir membentuk pola higher low ya. Kita bisa lihat ini titik terendahnya kembali membentuk titik terendah baru yang kami lihat merupakan awal dari adanya uptrend meskipun dalam fase jangka pendek saja. Ini boleh untuk trading terlebih dahulu dengan trade buy di level 224, target harga di level 236, target harga pertama ya. Target harga kedua di level 246. Jangan lupa stop loss di level 214 untuk weton. Dan itu dia rekomendasi kami hari ini. Kita merekomendasikan ada BSDE, MAIN, dan juga weton ya untuk trading dan spekulatif buy-nya. Lalu kita beralih ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Silahkan tersedia. Oke, kita mulai pertanyaan pertama ya. Kita lihat pertanyaan pertama datang dari Pak Hendrali Kurniawan untuk Pakuwon, Sochi, dan Asri ya. Kita lihat terlebih dahulu Pakuwon. Untuk Pakuwon, ini cukup menarik juga, namun untuk trading saja Pak, dengan target harga ini di level 380 ya, target harganya, karena resisten berada di level tersebut. Namun kita lihat, jangan lupa ini ada support ya, kita bisa pakai MA20 sebagai support di level 350. Jadi boleh maintain di level tersebut dengan level support 350 dan resisten 370. Cukup menarik juga untuk dibeli. Dan Sochi kita lihat, Sochi kami lihat ini cenderung sideways saja, pergerakan juga cenderung terbatas. Terlihat bahwa ini sedang berada di area support juga ya. Kita lihat MA20 sebagai support, kira-kira bisa kita pakai level support 127. Namun ini nampaknya pergerakan juga akan cukup sempit ya. Karena kita lihat resisten terdekat
ini berada di level 130 ya, itu resisten psikologis pertama. Jadi masih wait and see untuk Sochi. Dan ASRI ya, saham properti juga kemarin cukup menarik ya, kebanyakan rebound karena pemerintah menggaungkan adanya new normal baru dengan asumsi pembukaan di bulan Juni ya, pembukaan beberapa pusat perbelanjaan. Jadi saham-saham properti dan juga beberapa saham retail naik juga kemarin ya, seperti LPPF. Dan untuk ASRI sendiri, ini untuk trading boleh karena kemarin juga volume cukup tebal ya. Trading boleh, trading cepat terlebih dahulu. Karena dia masih kebentuk resisten di level 113 ya. Jadi ini kita boleh pakai harga-harga di level 118 ya untuk jangka pendeknya. Jadi boleh diperhatikan di level tersebut. 118 sebagai area resisten dan level support bisa kita pakai agak konservatif. Di sini kita bisa lihat di level support 106. Kira-kira begitu Pak Hendra. Dan dari Bapak Semi ya. Kemarin memang Indofood dan ICBP penurunan cukup signifikan. Ini kami lihat dari sisi laporan keuangan ICBP kemarin masih membukukan kinerja yang cukup baik. Namun kami lihat kembali ini dampak dari akuisisi Pine Hill ya. Kemarin Pine Hill terlihat bahwa menurut pasar nilai akuisisi tersebut terlalu tinggi dibandingkan nilai intrinsik dia ya. Dan Indofood juga mengakuisisi Pine Hill menggunakan hutang juga. Jadi kami lihat ini cukup beresiko di level tersebut menggunakan hutang pada saat kondisi seperti ini. Jadi terlihat bahwa Indofood dan ICBP penurunan cukup dalam. Jadi untuk Indofood dan ICBP kami rasa ini masih cenderung wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu agak cooling down. Karena dari 2 hari terakhir, dari kedua emiten juga cukup tinggi ya dari volume penjualannya ya. Jadi nampaknya masif net sell juga. Dan kita bisa pakai ini memang sekarang lagi di area support psikologis di level 6.000. Namun untuk lebih pastinya kita tunggu beberapa hari terlebih dahulu membentuk area support ya. Dan Unilever, untuk Unilever kita lihat Oke, untuk Unilever, kemarin setelah rebound, kita bisa gambarkan bahwa dari garis trendline bisa terlihat, ya kira-kira begini jika kita gambarkan area support. Atau kita bisa katakan MA20 juga sebagai support, jadi sebagai supportnya MA20. Sekarang di level 8.000 ya supportnya, namun resisten juga cukup terbatas. 8250 sebagai resisten, jadi untuk Unilever, kami lihat pergerakan harga juga akan cenderung terbatas. Dan BBRI, untuk BBRI, ya BBRI juga sudah mentok di MA20 ya. Kita bisa lihat dari sisi tren, ini masih dalam tren bearish, belum mampu menembus MA20 pergerakan harganya. Terlihat bahwa BBRI masih ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Namun kita bisa melihat tadi, bursa luar rebound cukup kencang ya, 2%. Jadi untuk perbankan yang kapitalisasinya besar, BBCA, BBRI itu boleh untuk trading, namun untuk jangka pendek saja, memanfaatkan rebound dari bursa luar ya, yang akan secara tidak langsung berimbas pada reboundnya di domestik ini. Untuk BBRI, nanti jika rebound boleh untuk diambil sekitar 2-3% saja. Kira-kira di level 2.600 itu boleh jualan. Karena kita lihat kemarin juga dia bisa kita katakan open gap di atas ya. Karena dari euforia dari kenaikan bursa luar. Jadi kira-kira begitu untuk Bank BRI memanfaatkan rebound jangka pendek saja. Dan hoki, untuk hoki bisa terlihat bahwa ini cenderung sehat saja. Nampaknya ini pernah kami rekomendasikan ya. Sebentar saya lihat terlebih dahulu untuk hoki.
Ya, untuk hoki kira-kira begini dari pandangan teknikal kami ya. Untuk hoki kira-kira target harga di level 700 dengan area support di level 645. Ya, kita bisa lihat memang cenderung sideways, target harga 700, support di 645. Boleh di maintain. Karena masih dalam range kami ya, meskipun kemarin masih terlihat koreksi karena dia tidak mampu menembus MA20. Boleh di maintain level 700 resisten, level 645 sebagai support. Lalu Ibu Evidian, Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri bisa terlihat ini polanya seperti Bank BRI. Dia masih mentok di area resisten ya, 4100 sebagai resisten. Dan terlihat bahwa bisa kita manfaatkan jika ada ribuan-ribuan kecil bursa luar, boleh tektokan kira-kira 2-3% lalu keluar di Bank Mandiri untuk jangka pendek. Dan untuk Unilever kami lihat bahwa ini sudah cukup tinggi ya. Nanti boleh tunggu lagi di level 8.000 jika mau masuk. Namun trading cepat saja, 8.000 beli, 8.300 jual. Lalu Bapak Junet, dari Unilever ya, tadi sudah kami sampaikan, ini cukup tipis juga. Untuk BRIS ini sudah cukup tinggi kami lihat. Untuk trading, karena ini saham yang masuk dalam fase strong uptrend ya, karena dia lagi uptrend, kita bisa melihat bahwa kita bisa pakai support MA5 ya, MA5 di level 285 sebagai level support. .285 support, resisten cukup tipis di level 306 ya. Jadi bisa boleh maintain di level tersebut untuk saham-saham yang uptrend ini. Support pertama 285 dan support kedua di level 284 support pertama dan support kedua di level 274. Lalu dari Pak Robertus, Astra ini kami rasa sudah cukup tinggi ya. Sudah rilis, dia kami rekomendasikan pada hari ya, sudah rilis, dia kami rekomendasikan sejak tanggal 8 Mei ya untuk Astra. Sudah profit cukup tinggi nampaknya, jadi untuk Astra terlihat bahwa dari pattern-nya juga kita bisa sampaikan bahwa untuk Astra sendiri ini kemarin sudah menyentuh area resisten ya di level 4.360. Jadi kemungkinan besar akan terjadi koreksi dalam waktu dekat ya. Dengan level koreksi bisa kita katakan ke level 4.100. Jadi untuk Astra jangan masuk terlebih dahulu karena kemarin sudah cenderung di area resisten dia di level 4360 dan dia tidak mampu breakout dari level tersebut. Dan untuk Wika juga cukup menarik. Ya, Wika cukup menarik kemarin berhasil menembus dari area sideways dia ya. Namun nampaknya sudah hampir menyentuh di bulan jebel atas. Ini boleh di-maintain jika dia mampu bertahan di level 1000 ya, di atas level 1000 dengan area support saat ini di level 970. Jadi kalau mau beli boleh manfaatkan dua tipe trading ya, boleh beli jika dia di atas level 1000 dan mampu bertahan di atas itu ya, dengan target harga di level 1100 ya untuk Wika. Atau jika mau untuk koreksi, kita boleh nanti tunggu lagi di level 960 dengan target harga di level 1100. Jadi ada dua strategi di sini. Lalu Adro dan BBTN, untuk Adro juga ya cenderung sideways saja setelah dia rally cukup panjang. Membentuk pola doji, kami lihat ini potensi rebound karena dia menyentuh area support di level 1000 ya. Ada potensi rebound tipis nampaknya ke level 1030 untuk resisten pertama. Jadi pergerakan juga akan cukup tipis dengan asumsi
berhasil bertahan di area 1000 sebagai level support. Dan BBTN, untuk BBTN ini setelah kami rekomendasikan kemarin, memang di sesi 1 sempat naik cukup signifikan ya, naik sekitar 3%, 2,8 sampai 3%, masih berada di area support saat ini, area support di level 765, masih on track karena dari dia masih menyentuh MA5 ya. Target harga bisa kita pakai lagi di level 815 untuk Bank BTN. Jadi boleh di hold dengan level support 765, support pertama, dan support kedua di level 750. Lalu BRPT, untuk BRPT, ini bisa kita lihat bahwa BRPT sedang menyentuh area resisten ya, menguji MA20 ya. 1270 sebagai resisten dengan target harga 1270 tadi, dan jika berhasil tembus, untuk target harga berikutnya ini cukup jauh di level 1380 untuk BRPT. Dengan level support bisa kita pakai di level 1160. Lalu berikutnya dari Bapak Heri ya, untuk Bank Danamon. Bank Danamon kemarin meningkat cukup signifikan ya setelah sideways berkepanjangan. Terlihat ini nampaknya kurang begitu liquid karena dari volume juga tidak begitu tinggi ya, cuma sekitar 2,5 million. Dan untuk resisten sekarang di level 2580 dengan area support 2440. Jadi untuk trading juga nampaknya cukup tipis. 2580 target harganya ya. Kira-kira sekitar 2%, 2,5 sampai 2,8%. Dan Bapak Edi untuk MNC, ICBP, dan ACS. Tadi ICBP sudah kami wait and see terlebih dahulu, dan MNC ini sama, karena dari stokastik dia masih menuju ke area oversold dia ya, masih akan potensi turun lagi. MNC kami lebih suka nanti tunggu di level 800. Dan ACES, untuk ACES terlihat bahwa ACES, ya, kita lihat setelah pasar buka, ACES mengalami penguatan, mengikuti emiten retail lainnya yang juga menguat. IHSG pun demikian menguat 0,14. Namun ACES sekarang sedang berada di resistennya, resisten di level 1380, masih belum mampu menembus level tersebut. Untuk ACES 1380 sebagai area resisten, support di level 1325. Dan Mbak Louis Berlois, Wika, ECBP, Unilever, Telkom ya. Tadi Wika sudah, jika di atas 1000 masih boleh untuk dikoleksi dengan target harga di level 1100 untuk Wika. Dan ICBP, kita lihat ya kembali melanjutkan penurunan, makanya kami sarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Tidak oke untuk masuk, begitu pula dengan Indofood. Cukup dalam penurunannya hari ini. Dan IDX kembali dibuka untuk melemah lagi. Setelah tadi menguat tipis ya, sekarang kembali melemah. Dan Unilever juga masih rebound. Tadi kami sampaikan 8.000 jika mau masuk. Ya, sempat terendah di level 8.000 ya. 8.000 tadi masuk, 8.300 jual. Jadi memang cukup tipis range-nya. Dan Telkom kemarin baru keluar laporan keuangannya, dan kami juga dari sisi fundamental ini cuma pertumbuhannya sekitar 3% dari revenue, pendapatan, dan juga laba bersih. Ketinggalan dibandingkan Excel dan juga Indosat yang mereka mampu mencatatkan pertumbuhan di range 7-8%. Jadi untuk Telkom, kami lihat bahwa performanya kurang begitu meyakinkan pada tahun kemarin ya, cuma tumbuh tipis karena masih tertahan di level legacy service dia ya, dari sisi SMS dan juga telepon masih mendominasi. Dan untuk perbankan, kami lihat ini semenjak ada banyak restrukturisasi dan kredit-kredit macet yang berpotensi akan tiba. Untuk perbankan, kami lebih suka nanti kita tunggu lagi pada saat pasar koreksi dalam. Kita manfaatkan kepanikan pasar.
Kira-kira begitu dari saya, Ibu Elizabeth. Perbankan masih belum oke. Kita bisa tunggu lagi koreksi sampai dia ke level harga yang sama seperti tanggal akhir Maret kemarin. Ini masih wait and see terlebih dahulu. Namun yang paling kuat kami rasa untuk di BBCA karena dia dari porsi eh, likuiditas masih cukup tinggi dibandingkan perbankan lain. Dan dia kreditnya juga berarti lebih oke untuk penanganan kredit macetnya dibandingkan perbankan lain. Oke, lalu berikutnya Bapak Putu Patmi, kalau terjadi resesi di Indonesia, sebaiknya kas disediakan atau gak apa-apa invest di saham sebanyak-banyaknya? Oke, untuk dari sisi resesi ya, jika kita pakai yang konservatif, saya cenderung ke konservatif. Mungkin proporsi di saham akan saya kurangi, dari misalnya saya 20% di saham ya, dan saya akan mengalihkan ke reksadana, terlebih di reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang. Jadi akan saya sedikit rebalancing dari portofolio saya dengan mengurangi di saham. Karena kami lihat ini kenaikan juga belum didukung adanya perbaikan data ekonomi ya. Jadi dan dari sisi foreign flow juga cenderung keluar dan nanti data-data kuartal kedua pastinya akan cenderung lebih buruk dibandingkan kuartal pertama. Jadi masih cenderung wait and see, mengurangi portofolio tidak apa-apa, atau boleh juga trading jangka pendek dengan memanfaatkan euforia pasar. Dan untuk Telkom, meskipun memang dari saya sampaikan dari kinerjanya di bawah ekspektasi, namun harganya sekarang sudah cenderung lebih murah ya dibandingkan pada saat dia di tahun 2019. Jadi untuk penurunan memang masih terbuka, namun kira-kira masih di range 3 ribuan ya untuk Telkom. Karena dari sisi kekuatan dari balance sheet dia atau neraca dia lebih solid dibandingkan emiten pesaing dan juga pangsa pasarnya juga masih besar. Jadi memang untuk perusahaan yang sudah dalam fase mature seperti ini, pertumbuhan akan cenderung terbatas. Jadi dia harus ekspansi terlebih dahulu. Dan bisa kita lihat nanti bagaimana manajemen mengembangkan bisnisnya di bidang digital. Karena saya lihat juga dari B2B dia, dari sektor bisnis to bisnis dia juga sedang ekspansi lagi. Dan juga dari IndiHome juga semakin merajai ya di sektor fixed broadband. Jadi untuk Telkom, meskipun ini dari pendapatan 2019 masih di bawah ekspektasi, namun kita lihat nanti bagaimana strategi manajemen dalam menghadapi bisnis ke depan. Karena dari sisi market share atau penguasaan pasar, ini Telkom masih mendominasi. Kira-kira begitu. Lalu Pak Antoni Tarigan, untuk Indofood, Wika, dan Pegas ya. Tadi Wika sudah kami bahas. Indofood ini masih wait and see terlebih dahulu. Masih belum oke nampaknya untuk masuk. Penurunan masih cukup dalam. ICP Indofood ya, masih belum oke untuk masuk. Nanti dulu. Kami lebih suka Indofood di level 5.000 sampai 5.200. Jadi masih wait and see terlebih dahulu. Dan Pegas, kita lihat opening hari ini, ya setelah dia mentok Bollinger Band atas, koreksi sekarang, kita boleh pakai di level 860 sebagai area support ya, jika mau masuk di level tersebut. Dan Wika sama, mentok di atas juga, level 1000 sebagai support pertama, dan level 970 sebagai support kedua. Oke, Ibu Runa ya, untuk CBP dan Indofood, efek dari akuisisi dengan Panhill akan berlanjut beberapa lama. Baik, untuk berapa lamanya mungkin uh, akan sulit kami perkirakan ya. Namun itu karena beralih ke sisi ketakutan pasar akan adanya overvalue pada saat dia mengakuisisi Pinehill. Jadi kita bisa lihat dari technical terlebih dahulu. Ya, sekarang berada di area supportnya. Namun kita lihat dari ICBP sendiri, hari ini langsung dia auto reject bawah ya. Minus 6,9%. Dan dari sisi foreign flow, belum ada dari info yang menarik. Jadi untuk nanti dulu, untuk ICBP masih belum oke, dari inflow juga masih belum baik. Masih cenderung masif net sale-nya, jadi masih belum bagus.
kemungkinan setelah 4-5 hari penurunan sedikit ada dead bounce cat ya. Jadi ada rebound sedikit setelah 4-5 hari penurunan. Begitu pula dengan Indofood. Ya, sekarang juga turun cukup dalam. Nanti kemungkinan besar masih akan turun di 4-5 hari maaf, kira-kira 2-3 hari, lalu ada rebound sedikit, dan kemungkinan besar masih akan turun lagi. Kira-kira begitu patternnya. Jadi mungkin ada sedikit dead bounce gap. Lalu selamat pagi juga Ibu Kusuma Stuti. Untuk Gudang Garam dan Antam ya sudah rally dari minggu kemarin. Terlihat bahwa ini bisa kita pakai level trendline dia ya. Jika kita gambar seperti ini ya, terlihat bahwa sekarang memang sedang berada di level support trendline, namun kami lebih suka nanti kita boleh pertimbangkan Ibu untuk masuk di level 47.000 sampai 47.200. Jadi di level tersebut untuk masuk. Dengan asumsi dia masih dalam fase uptrend. Jadi tunggu lagi di bawah. Dan Antam ini cenderung sideways saja, sedang berada di area support. Support kami lebih suka jika masuk nanti kita di level 515 sampai 525. Jadi tunggu di bawah sedikit. Dan Ibu Reni tadi Indofood sudah ya, ini masih ada potensi penurunan ke depan. Karena dari foreign flow juga kita lihat dari yang akumulasi juga masih belum menarik. Dan Bank BRI, seperti yang saya katakan, jika bursa luar naik sedikit, potensi untuk rebound untuk Bank BRI ya, boleh untuk trading jangka pendek. Namun jangan disimpan terlalu lama, karena kenaikan hari ini juga hanya sekitar 1,59% tadi seperti saya sampaikan. Kena 2% tadi ya untuk Bank BRI. Dan dari sisi foreign flow juga masih belum menarik, masih cenderung lebih besar dari outflow-nya di Bank BRI. Dan untuk Astra jika untuk invest ya sudah terlalu tinggi, nanti kita wait and see terlebih dahulu. 3.800 jika mau masuk, begitu pula dengan BBRI. Jika mau invest, kita masuk di harga lebih rendah, 2.100 sampai 2.200 untuk Bank BRI jika mau invest. Kira-kira begitu Ibu Reni. Karena harga juga cenderung tinggi. Dan Indofood, untuk investasi ini kita harus lihat dari bisnisnya terlebih dahulu. Karena dia merupakan holding, ya ada banyak perusahaan di dalamnya, ada consumer good, ada pertanian juga. Dan kami lebih suka jika kita mau invest, saya lebih suka di ICBP ya dibandingkan Indofood. Karena ICBP itu dia hanya fokus di sektor makanan dan minuman atau konsumsi saja. Jadi kita bisa melihat variabelnya juga lebih gampang untuk diperhatikan. Lalu Pak Alexander untuk Telkom, Excel dan Pegas ya. Untuk Telkom, ya untuk Telkom ini range harganya pergerakan di level 3.000 sampai 3.000 sampai 3.400 untuk Telkom pergerakan harganya di level tersebut. Terlihat bahwa level support sekarang di level 3.000 bisa kita pakai ya. Lalu untuk XL ya masih dalam fase uptrendnya. Kita bisa lihat 2.400 sebagai area support. Jadi untuk di hold untuk jangka panjang juga masih oke untuk XL. Dan ini mungkin dia pergerakan harganya juga akan cenderung terbatas dulu ya. 2.500 sebagai area resisten. Dan Pegas ya sudah mentok tadi, mentok Benjamin atas. Support di level 860. Dan Ibu Emi untuk Telkom, XL dan juga Indosat ya. Tadi XL sudah 2.500 sebagai resisten awal. Dan Telkom juga cenderung pergerakannya terbatas juga.
3.300 resisten pertama dan level support di level 3.000. Dan Indosat, ya XL dan Indosat juga cukup menarik. Kami lebih suka Indosat, kita tunggu di bawah lagi. 2070 sampai 2100 jika mau masuk. Dan Pegas, tadi sudah kami sampaikan juga, sudah mentok di atas. Oke, dan terakhir ya, TINS. Kita lihat TINS. Untuk TINS masih cenderung terbatas juga pergerakan harganya. Level support kita bisa pakai di level 460, dan level resisten ini kita bisa konservatif di level 500 ya. Dan BSD tadi sudah masuk ke rekomendasi kami, masih melanjutkan kenaikan hari ini. Target harga 685 ya, tadi sudah masuk dari rekomendasi kami. 685 sebagai resisten pertama dan level support. Kita bisa pakai level cut loss-nya di level 615 untuk BSDE. Jadi masih ada peluang kenaikannya, karena BSDE hari ini pun naik 3% ya. Dan akumulasi juga cukup kencang di BSDE. Lalu Bapak Nur Cahyana, ETMG ya. ETMG juga kembali breakout dari level resisten dia. Dengan area target di level 8.600 target berikutnya ya. Namun jika mau masuk, kami lebih menyarankan untuk masuk di level 8.000 ya untuk ITMG. Dan Adi dari Pak Arif, untuk Adi Karya, ya sekarang kembali naik lagi Adi Karya setelah kami rekomendasikan kemarin ya. Kami rekomendasikan ya tadi kemarin kami rekomendasikan dengan target harga 520, target harga pertama dan berikutnya di level 545. Hampir tadi sudah kena TP kita ya, TP1 520 sudah kena, di MA20 masih belum bisa menembus atas level tersebut. Dan BBCA kita lihat setelah pasar buka, ya masih belum bisa ke level 25.000. Ini BBCA level resisten 25.000. Boleh nanti dibeli di level 24.000 untuk BBCA. Jadi boleh nanti tunggu 24.000. Lalu TPIA, Chandra Asri Petrochemical, ya cenderung koreksi hari ini, dan level support kita bisa lihat di level 6.900 ya. Oke, dari Bu Elizabeth, SMGR ya. SMGR masih dalam fase uptrend dia. Nanti boleh lagi, nanti kita tunggu lagi di level 8.500, jangan sekarang jika mau masuk. Karena ini resisten pun sudah cukup terbatas ya. Kita bisa pakai level 9.000 sebagai resisten, jadi memang sudah terbatas di area itu resistennya. Lalu berikutnya dari BRIS. Untuk BRIS kita lihat ya sudah cukup tinggi nampaknya untuk BRIS, jadi masih wait and see terlebih dahulu. Dan IHSG juga pergerakan juga sangat volatile, membentuk pola doji lagi ya.
Oke, ICBP ya. ICBP tadi sudah kami sampaikan, masih ada potensi pelemahan lanjutan. Jadi masih wait and see terlebih dahulu, kita jangan masuk terlebih dahulu karena juga masih net sell juga cukup kencang. Dan Pegas, Pegas juga sama, kami lebih suka kita tunggu lagi di level 860. Kira-kira begitu, dan nampaknya pertanyaan dari Pak Arief sebagai penutup pada pertanyaan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga webinar kami bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga mampu menjadi acuan trading Bapak Ibu pada hari ini. Kami mohon maaf jika pada saat penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan maupun informasi yang kami sampaikan kurang begitu dimengerti dan juga atau terlalu cepat juga. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Dan akhir kata kami sampaikan terima kasih serta salam cuan.